Haleluya. Oleh anugerah Tuhan kita ada menikmati kehidupan ini, ya walaupun mendung-mendung, ya puji Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk beribadah mendengar firman. Dan kita akan belajar dari 1 Korintus pasal 9. Masih dalam rangkaian perenungan yang saya bawakan tentang membangun diri. Dan kali ini kita akan lihat ayat-ayat yang sangat terkenal dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Di kesempatan 2 minggu yang lalu, hari Minggu, saya sudah sampaikan motivasi dan dasar pertumbuhan atau pembangunan diri, bahwa kita harus memperhatikan pembangunan diri kita seperti membangun bangunan, karena asal kata dalam bahasa aslinya demikian. Dalam ibadah rayon saya memberikan sebuah visi pembangunan, seperti apa bangunan yang akan kita capai. Ada satu bentuk ideal di sana supaya diri ini berhasil dibangun sebelum masa waktu berlakunya hidup selesai. Kita tidak akan hidup selama-lamanya, ya. Bapak Gembala kita berhari ulang tahun tanggal 27, ya, beliau menyatakan sudah berumur, ya memang bertambah. Tidak akan hidup selama-lamanya, umur bertambah, semua bertambah tua, kesempatan akan semakin habis. Tetapi kalau kita berhasil membangun diri, maka kita bisa meninggalkan dunia ini dengan kebanggaan dan Tuhan menyambut kita. Amin. Tapi celakalah atau rugilah orang yang tidak sempat membangun dirinya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana membangun diri. Mari kita buka 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-27 yang akan kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-27. Kali ini Paulus menggunakan frase melatih tubuh. Ayat 27 kita baca bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus memberikan satu dasar pemikiran bahwa ada goal yang harus dia capai. Dia adalah seorang pemberita Injil yang dari ayat 1 sampai ayat 23 Paulus mengemukakan bagaimana dirinya melayani. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca ayat-ayat ini, kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa Paulus adalah seorang rasul yang hebat. Paulus adalah sosok pribadi yang maksimal hidupnya. Bisa dibaca sendiri bagaimana dia berjalan, bagaimana dia berkorban, bagaimana dia memberitakan Injil. Jadi dirinya sungguh-sungguh terbangun kepada bentuk yang paling maksimal yang dia bisa capai sebagai seorang hamba Tuhan. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, ayat 27 bilang, ciri khas atau ukuran dari seorang hamba Tuhan yang berhasil, yang maksimal adalah sesudah memberitakan Injil, dirinya tidak ditolak. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu berkhotbah, yang keluar dari mulutnya moral, yang keluar dari mulutnya etika, yang keluar dari mulutnya kebenaran. Bahkan seorang hamba Tuhan bisa saja tergoda untuk merasakan kesombongan rohani. Lihat, saya sementara berbicara di hadapan hampir 200 orang ini, dan saya di atas lebih tinggi 3 berapa senti ini dari saudara, dilengkapi dengan dasi sekaligus alat untuk melap keringat, dan ada mimbar yang sangat indah, dan saya tunjuk, ayo bertobat. Tiba-tiba Inka atau Om Oscar atau siapapun di antara jemaat lalu melihat saya ada di luar, hidup keseharian saya tidak sejalan dengan saya ucapkan.
jangan mencuri. Tiba-tiba di toko mie ada tersangka pencurian, pendeta Hitrewa taruh foto lagi di depan toko, ada begini. Pada detik itulah orang yang menemukan saya, foto saya di toko atau di bank atau di mana, karena saya telah melakukan dosa dan kesalahan, akan menolak saya. Paduli dengan itu pendeta omong kosong di atas mimbar, omong supaya apa? Besok mau dengar dia ditolak. Itu parameter seorang hamba Tuhan. Dia harus mampu bicara diterima dan kehidupan sehari-harinya diterima. Itu ukuran sukses. Kalau saya berhasil membangun diri saya dengan benar, maka saya setelah memberitakan Injil tidak ditolak. Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong bantu doa karena saya masih muda. Soalnya minta-minta, amit-amit. Tapi saya masih tahun ini 40 tahun. Takuju jatuh di umur 45. Takuju meninggalkan pelayanan di umur 50. Who knows? Siapa yang tahu? Tapi untuk menghindari itu, maka saya harus membangun diri dengan baik, dengan maksimal, supaya sesudah memberitakan Injil tidak ditolak. Nah, sekarang kita ambil prinsip ini, lalu kita pindahkan ke kehidupan kita setiap hari. Tidak semua hamba Tuhan, betul di sini ya. Saya selalu bercanda, kalau semua jadi pendeta nanti saya banyak saingan. Siapa lagi mau undang-undang saya aja berkhotbah nanti Bapak Ibu semua lebih pintar dari saya, nanti banyak saingan saya. Sudah tidak usah, jadi jemaat saja cukup. Kecuali ada wajah-wajah tertentu yang sementara senyum mau sekolah Alkitab, bulan Agustus penerimaan siswa-siswi baru. Kita pindahkan konteks ini ke kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah katakan, memang ada aliran berpikir tertentu dalam kekristenan yang menentang pengembangan diri. Mereka bilang mimbar gereja sudahlah bicara Yesus saja. Tak usah bicara tentang pengembangan diri, nanti bisa salah, bisa berdosa, bla bla bla, banyak sekali argumentasinya. Tapi saya sudah katakan dan saya mau ulang lagi hari ini. Bicara tentang Yesus sudah selesai, sudah tuntas. Alkitab sudah membicarakan tentang Tuhan, Kristus, Bapa, Putra, Roh Kudus, tuntas. Ajaran gereja sudah matang, sudah mantap, argumentasinya sudah kokoh, tak perlu kita utak-atik. Anda baca firman, dengar khotbah, dengar ajaran gereja, Anda percaya, selesai, Anda masuk surga, katakan amin. Yang belum tuntas, yang belum selesai, yang masih harus terus digugat adalah pembangunan diri kita. Yesus sudah selesai, tapi Hitrewa belum. Ini masih banyak sifat bodoh ini. Masih banyak yang harus dirubah. Masih banyak ketololan, kecerobohan, kelalaian. Dan kita sering bersembunyi pada kalimat, hanya Tuhan yang sempurna, kalau segala kelemahan ada di beta. Setelah ketong habis berbuat salah. Betul ke betul. Karena itu kita harus merasa bahwa diri kita ini masih belum sempurna dan harus diperbaiki. Yang setuju bilang amin. Boleh bilang kiri kanan, ketong mau memperbaiki diri. Boleh kasih tahu, siapa tahu dia belum sadar. Puji Tuhan. Yang mau membangun dirinya boleh lambaikan tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Paulus mau. Nah, kita pindahkan ke konteks kita. Oke, Paulus hamba Tuhan, seorang rasul. Lalu saya pindahkan itu ke konteks kita. Saya sebagai suami, saya sebagai istri, saya sebagai mertua. Paling berat itu sebagai mertua. Sebagai menantu, juga berat. Sebagai tetangga, sebagai guru, sebagai apapun, sebagai pengusaha, pindahkan ke konteks itu. Apalagi sebagai Grab, driver Grab. Loh, semua itu bisa dipindahkan supaya waktu kita melihat dan mengalami profesi kita atau keadaan kita, kita punya semangat yang sama dengan Paulus untuk maksimal.
Jadi ada gereja yang menolak pengembangan diri, ajaran pengembangan diri, ada yang khotbahnya sampai sudah tidak pakai Alkitab. Saya pernah hadir di sebuah gereja, dari awal khotbah sampai habis sonde baca satu ayat pun. Tapi dia baca soal motivasi diri. Engkau bisa jadi seperti apa yang engkau inginkan. Perkatakanlah perkataan iman. Kalau engkau bilang engkau akan jadi bos, maka engkau akan jadi bos 2 tahun kemudian. Ngomong kosong satu. Kita tidak boleh terjebak di 2 kutub yang keliru. Yang ini sonde sontong, yang ini malah Alkitab sonde pakai. Kita ada di tengah, kita ambil semua, lalu kita kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah. Setelah kita tempatkan konteks pengembangan diri kita, pertumbuhan, pembangunan diri kita, marilah kita memulainya. Dan ada satu kata yang paling tepat untuk kita mulai, karena beberapa kali diulang dalam Alkitab. Kita lihat ayat 25. Bagaimana memulai pembangunan diri supaya maksimal. Sebagai suami untuk maksimal sebagai suami, sebagai bisnismen maksimal sebagai bisnismen, sebagai istri, sebagai guru, sebagai apapun. Ayat 25 kita baca. Ini satu ayat, satu kata yang sangat tepat untuk kita mulai. Ayat 25 pelan-pelan kita baca. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ini yang pertama. Pak Pendeta, ini ketong sudah dengar lama ini. Menguasai diri, inilah awal untuk membangun diri. Ketong sudah dengar lama, betul. Bahkan kalau saya ajar buah roh di kelas pneumatologi, kelas pelajaran Roh Kudus di sekolah Alkitab, ini saya bilang buah roh pertama, betul ya? Penguasaan diri. Kutong sudah dengar lama, sudah dengar ulang-ulang, tapi yang menjadi masalah ini yang paling sulit. Menguasai diri dalam bahasa asli saya artikan secara sederhana. Pertama-tama adalah satu pengetahuan yang komplit tentang diri. Dia tahu dia pun diri. Orang yang paling kurang ajar di dunia adalah orang yang ketika lewat ketemu bilang, manusia son tahu diri su lewat. Betul atau betul? Ada muka yang bilang, betul Pendeta. Itu dia su. Tetangga tuh. Sepupu yang son tahu diri, son tahu adat. Manusia son tahu adat satu sana sudah datang oleh. Dan image bahwa orang yang tidak tahu diri, yang tidak menguasai diri, yang tidak tahu adat, itu melekat kepada kita sebagai orang-orang yang akan kita hindari, kita remehkan, kita jengkeli. Tapi seringkali kitalah orangnya. Seringkali kitalah orangnya. Cepat kita tunjuk orang, manusia tuh. Tapi hati-hati. Seringkali kita adalah orang yang tidak tahu diri di pandangan mata orang lain. Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita membangun diri, waktu di ibadah rayon saya bilang kita bangun yang berkualitas ya. Kita sudah bahas betul ini waktu saya ngomong di rayon. Ini ibu bapak ya, rayon memang haleluya. Emas, perak, batu permata. Tas tinggal itu kayu jerami, rumput kering. Oh amin, haleluya. Pertama-tama mulai dulu dengan kuasai diri. Tahu apa yang perlu kita tahu dari diri kita. Kekuatan dan kelemahan. Sadari itu. Kekuatan, kelemahan, dan apa yang kita tidak kuat, tapi kita rasa kita kuat di situ. Ada kan yang begitu? Tahu apa potensimu dalam ilmu pendidikan modern sekarang ini, ada namanya apa? Bapak guru, ibu guru di sini banyak. Bapak dosen, ibu dosen. Minat bakat. Wah, itu lagi populer tuh. Jadi didiklah anak sesuai dengan minat bakat. Bahkan ada satu ilustrasi yang mengatakan jangan menuntut anak dengan apa yang tidak dia minati dan dia tidak punya bakat di situ. Lalu dikasih ilustrasi, ada seekor monyet, ada ikan di mana di kolam,
baru ada singa, beta su karang-karang ini. Beta su lupa sebenarnya dia penuhnya. Baru ada ular, baru ada yang bilang, kita akan lomba lari. Kira-kira monyet lawan ular, lawan singa, lawan ikan, mau lomba lari di trek lari siapa menang? Pikir saya sendiri, itu ikan bilang, basong sah. Jangankan beta mau lari, jalan, beta keluar dari air sampai mati. Saya dan saudara diberikan Tuhan kelebihan-kelebihan. Kenalilah itu, maksimalkanlah itu. Katakan amin. Haleluya. Oh, puji Tuhan Pak Pendeta, beta sudah dengar ini khotbah, beta akan maksimal. Beta ada kelebihan satu. Apa? Marah. Bepu marah ini memang lebih betul. Woi, bukan itu. Tidak ada Tuhan anugerahkan bakat marah di orang. Bakat itu musik itu bakat. Bakat itu keramahan. Sabar dong. Keramahan itu bakat juga. Saya hari Minggu yang lalu, karena saya ada bepergian di luar daerah, saya beribadah di satu gereja karena waktu sudahlah, akhirnya saya harus beribadah. Saya pergi ibadah di sebuah gereja yang terdekat dengan tempat saya nginap. Tibalah saya di gereja itu, ada parkiran kecil dan ada pintu gerbang kecil juga di depan gereja. Usher-nya ini di dalam gereja. Saya sudah agak terlambat, beta paling suka terlambat 5 menit. Tapi Bapak Ibu, begitu masuk, saya tidak tahu ini usher penerima tamu ini ada indera ke-6 atau indera ke-7. Heran, begitu saya motor itu masuk ke pagar, tiba-tiba saya so di depan beta. Itu usher. Lalu dia bilang, selamat sore Pak. Beta bilang, ih Tuhan Allah, ini ibu pun senyum. Mari Pak. Belum beta omong apa-apa, itu bapak sudah bilang, silakan parkir di sini Pak. Be parkir. Terima kasih, jabat tangan. Mari masuk, sampai di dalam sudah ada yang tunggu lagi. Mari Pak. Be lihat gereja su penuh, su full. Dia dong bawa beta di ujung depan. Tak pas di bawah di belakang tempat duduknya tim rebana. Tim yang plak pakai rebana. Be lihat ada satu rebana yang nganggur, be dalam hati be ambil suka be gabung. Besok di sini nih. Besok di sini sekalian su gabung. Aduh, sangat ramah betul, saya bilang astaga. Ngobrol. Saudara tahu mereka menetapkan pelayan usher itu juga berdasarkan senyumnya orang. Ternyata ada orang yang memang dia punya bakat itu adalah menerima tamu. Iya, ternyata memang ramah betul, itu ada bakatnya. Ketongkan lain kali senyum juga masih tulus nih. Tapi orang berlomba-lomba pada, beta harus jadi WL. Ini baru bilang keren. Beta harus singers. Beta harus main musik. Jangan paksa. Pelayanan itu ada begitu banyak. Ini beta ambil contoh di dunia pelayanan. Tuhan memberikan kita bakat apapun. Mungkin bakat apa? Bakat berdagang. Loh, itu talent, itu bakat. Kalau Bapak Ibu merasa, kalau saya usaha kayaknya sukses, terus. Satu ketika di sekolah Alkitab, ada yang masuk sekolah Alkitab, lalu dia cerita, sebenarnya Om, saya ini ada buka kios ini sukses sekali. Tapi demi pekerjaan Tuhan, saya kasih tinggal. Beta ajar dia bahwa khotbah, sudah mau tamat tingkat 2, sudah bisa-bisa dalam hati, mungkin Tuhan taruh lu di kios. Sorry, minta maaf. Waktu dia cerita kios, dia pun kios, satu kampung suka dia pun kios. Untung terus Om, tapi demi melayani Tuhan. Memangnya melayani Tuhan harus jadi pendeta? Haleluya. Bagaimana kita bisa membangun diri tanpa mengenal diri? Kalau keton jual permen sarugi, jangan buka toko. Jangan buka toko. Kenali dan bangun. Tapi ada satu hal yang tidak membutuhkan bakat.
Ada satu hal dalam diri kita yang bisa dibangun tidak membutuhkan bakat. Hanya butuh kesadaran bahwa kita anak Tuhan, dan bakat itu sudah diberikan kepada setiap anak Tuhan, yaitu menjadi orang baik. Menjadi orang baik tidak berkenaan, tidak terkait dengan daya upaya manusiawi. Menjadi orang baik itu adalah hakikat orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dia sudah diberikan penebusan hidup yang baru, maka tidak ada yang terkecuali. Semua orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti bisa jadi orang baik. Agak susah itu amin. Beta bilang amin, istri dengar, dan sabantar beta marah-marah sedikit, istri semua bilang papa, lupa kok ada bakat jadi orang baik kok. Kuasai dirimu. Haleluya, haleluya. Dalam penguasaan diri kita akan sampai kepada hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bakat dan kelemahan kita, dan setelah kita menguasai diri dengan PB ini, kita tahu, saya pakai istilah ini, tweak apa yang kita perlukan. Apa itu tweak? Tweak itu penyesuaian, koreksi, perlakuan. Saya berpengalaman sebagai hamba Tuhan sejak sebelum selesai kelas 2 pun saya sudah ada di jemaat. Karena papa saya meninggal, saya diberikan tanggung jawab untuk mengurus jemaat. Lalu di tingkat 2, dan selama itu tiba-tiba saya drop secara rohani, akhirnya saya ke Malang, ya itulah ketemu dengan Rina dan bisa jadi istri. Tapi sebelum itu saya sudah di jemaat. Dan pengalaman saya di jemaat, mengurus jemaat, saya belum melibatkan diri, tidak melibatkan diri di Kalvari untuk mengurus tweaking jemaat itu enggak, tapi di Manado iya. Dan saya temukan ada sangat banyak persoalan dalam rumah tangga, dalam pribadi, dalam bisnis, bahkan dalam pertanian, karena di zaman itu, di masa itu tempat saya pelayanan itu petani. Itu karena orangnya enggak mau dikoreksi. Dia tidak paham tentang dirinya, bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang harus diubah. Sehingga menjalani bolak-balik di gereja, Pak Pendeta tolong doakan saya dulu, kenapa masalah ini, masalah itu. Minta maaf, saya akan ambil beberapa contoh yang tersinggung, silakan, peduli amat. Mam tua satu datang, aduh ini sakit punggung ini, tapi dalam hati jangan makan sembarang. Beta ajar di anak-anak, beta omong di anak-anak sekolah kita, beta ini minta maaf. Saya kan tidak terlibat di pastoral di Kalvari, saya tugasnya di sekolah Alkitab. Saya kalau di jemaat yang saya bimbing, minta berdoa untuk sesuatu, beta langsung berdoa. Kau dulu bercerita dulu, apa yang bapak atau ibu atau saudara rasakan. Rumah tangga begini begitu, karena suami begini, istri begini, anak begini. Dan saya akan tunjuk langsung, bapak egois, ibu cerewet. Beta belum doa, mau bertobat dari itu cerewet, mau bertobat dari itu egois. Kalau haho-haho bekas tinggal. Karena 1000 kali pun saya doa, tidak akan terjadi apa-apa. Percaya. Aduh sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Mau kasih kurang itu kue boson? Betanya memang. Mau kasih kurang kue atau tidak? Memang, ini mulut sumanis dari lahir nah. Saya tidak doa. Nanti akan mami kan gembala, jadi bukan tanggung jawab saya juga. Nanti beta mama datang. Jangan begitu, nah tolong do. Satu kali don jebak beta. Don bikin ini RW ini terlalu enak. Ini jemaat memang. Don bawa pi belakang, don masak ini beras gunung.
Beta makan 1 sendok, besok dia pindah dari dapur. Be duduk di samping rice cooker. Di samping rice cooker, nasi panas-panas dengan itu RW banyak. Pulang beta tegang. Dan sejak detik itu sampai hari ini saya tidak makan RW lagi. Kan dong pikir kalau ada hobi begini, pendeta sudah mau berdoa kalau darah tinggi, kalau bikin pendeta darah tinggi sama-sama. Kita lagi bicara soal pembangunan diri. Ada hal-hal yang harus dikoreksi. Bukalah hatimu untuk koreksi, ditweaking. Oleh siapa? Kalau itu soal karakter, kalau itu soal rohani, oleh firman Tuhan, katakan amin. Tapi kalau itu soal bisnis, buka hatimu untuk orang yang lebih berpengalaman. Dia mau sok tahu, dia beta. Coba lihat, mungkin Anda mengalami penurunan. Anda butuh masukan. Kalau soal rumah tangga, jangan buka-buka aib keluarga. Neraka tuh, masa mau bertahan di neraka? Tanya saudara, Anda butuh itu. Kecuali tidak menguasai diri, tidak tahu diri. Nah, Anda pikir semua yang saya sedang alami sekarang adalah hal yang baik. Padahal di rumah tangga neraka, di bisnis merosot, di kesehatan hancur. Pikirkan itu Bapak Ibu. Supaya kita maksimal. Sehingga tidak ada air mata percuma yang tercurah. Tuhan izinkan saya mengalami pencobaan ini. Kalau Tuhan bisa balas dari atas, dia WA, lu bikin sendiri, bukan beta yang kasih. Saya berterima kasih Pak Ofred sebagai ketua STT memberikan saya tugas, memberikan prakuliah. Dia kasih tema-tema yang keren, saya pilih salah satu. Keluar dari zona nyaman. Waktu saya lihat tema ini saya bilang saya pilih ini Pak. Saya selami tentang zona nyaman. Iya, ada yang namanya zona nyaman yang salah. Semua umat manusia mencari nyaman. Orang pikir kerja untuk apa? Dapat uang. Dapat uang untuk apa? Bangun rumah, beli makan supaya nyaman. Tapi ada zona nyaman yang palsu. Menganggap keadaan yang tidak nyaman sebagai kenyamanan. Memang sebegitu beta pu rumah tangga. Memang sebegini beta pu ekonomi. Memang sebegini. Mungkin Tuhan sudah tempatkan saya begini. Kalau kita baca dalam Alkitab firman Tuhan bilang, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Tapi waktu dia mau menjalankan rencananya, dia akan tweak kita. Dia akan koreksi kita. Dan waktu dikoreksi tidak nyaman. Keluar dari zona nyaman. Cari kebenaran firman yang menusuk. Cari kebenaran firman yang terus terang. Yang tidak dibalut dengan sopan santun murahan. Cari kebenaran firman yang keras sebagai orang yang dewasa rohani. Makan itu dan bertumbuhlah. Cari masukan. Cari orang-orang yang ahli di bidangnya. Saya hanya akan bawa dua poin hari ini. Masih tambah satu sedikit lagi. Tapi tentang menguasai diri ini, saya ingin mendaratkannya dengan baik. Mari kita tahu diri kita dan tahu apa yang harus dirubah dari diri kita. Amin. Haleluya. Tahu apa yang harus dirubah. Dan walaupun sakit, saudara, walaupun sakit. Ada ilustrasi di Alkitab ketika sang penjunan membentuk tanah liat untuk dijadikan, I don't know, maybe this one. Ya ini. Dibikin jadi begitu, jadi vas, keramik dan seterusnya. Dibanting, pak. Udah pernah lihat? Zaman dulu tuh saya masih lihat ada salah satu daerah penghasil itu di Sulawesi Utara. Banting, pak. Lalu mulai dibentuk. Di Yeremia dilukiskan kalau ada cacat dibongkar lagi.
lagi. Ada kerikil kecil, dikeluarkan lagi. Ada pasir kecil, dikeluarkan lagi. Dibongkar lagi, dibongkar terus. Begitulah diri kita. Kalau masih ada kurangnya, sediakan hatimu, dibongkar, dibongkar. Oleh firman dan oleh masukan orang. Jangan sombong, katakan amin. Lalu merasa sudah lebih tahu dari semuanya. Rendah hatilah untuk dikoreksi. Saya dulu waktu belajar khotbah Bapak Ibu, saya punya beberapa kebiasaan yang ternyata menurut mama saya itu tidak bagus. Saya dulu begini, lalu dari belakang mama saya pukul saya tangan. Sementara khotbah, ya Tuhan, di mana wibawa saya? Saya punya kebiasaan, saudara, apa mam? Lagi khotbah ini, tangan. Yesus Tuhan. Terakhir, saya ekspresif kan ya. Jadi kalau khotbah itu dulu ingat nggak? Satu kali di ibadah rayon di sini, saya lupa ibu yang gemuk-gemuk, ibu guru kalau saya tidak salah. Itu ibu sudah almarhumah. Aduh, ibu siapa itu yang senyum-senyum itu? Gemuk-gemuk, bulat-bulat lucu. Itu ibu duduk dekat pintu, saya khotbah dekat pintu. Saya saking bersemangatnya ibadah rayon ini. Saudara-saudara itu. Semoga bukan karena itu lalu dia almarhumah. Bercanda. Pulang di sini, saya sudah pengkhotbah ini. KKR di mana-mana seminar. Pulang di sini, mertua bilang, kasih kurang sedikit itu. Dan Anda tahu kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya dari dulu, ini sangat kurang, hampir tidak ada. Sediakan dirimu dikoreksi dalam bidang apapun. Bawa ini ke dalam semua bidang hidupmu. Mau rohani, jasmani, jiwani, bawa ini. Haleluya. Supaya kita bisa diperbaiki. Yang terakhir di hari ini, ayat 27 lagi kita lihat. Ada banyak sebenarnya, ini keren sekali ayat-ayat ini Bapak Ibu. Tapi kita lihat dua saja. Yang pertama, menguasai diri, saya sudah jelaskan, dan sekarang yang kedua, ayat 27. Ada satu terjemahan yang menarik yang saya lihat di satu terjemahan yang lain. Dia bilang begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dalam bahasa yang lain bilang begini, but I discipline my body and bring it into subjection. Ternyata kata melatih tubuhku dipakai kata hupopiazo yang bisa diartikan disiplin. Dan disiplin ini dalam arti, dengar Bapak, disiplin dalam arti, kalau saya terjemahkan secara paling sederhana adalah, misalnya kita akan mencapai titik ini, maka melatih tubuh adalah menjalani kecil-kecil, step by step, tapi terus menerus. Itu disiplin. Disiplin bukan sesuatu yang langsung besar. Disiplin bukan berarti mencapai sesuatu yang langsung mulia, tetapi tangga demi tangga, step by step, kecil-kecil, pelan-pelan, tapi konsisten. Saya ingat dulu waktu saya belajar gitar, saudara. Saya lumayan lah main gitar walaupun tidak jago-jago amat, tapi waktu belajar main gitar, saya nonton Yngwie Malmsteen, Steve Vai, Joshua Triani, dan dalam imajinasi saya setiap kali mau tidur, tapi begitu pegang gitar, sampai adik saya bilang, lu mau jadi kok sonde sebenarnya. Tapi apa yang saya lakukan waktu saya suka main gitar? Setiap hari minimal 30 menit minimal. Tapi setiap hari. Dan akhirnya ya saya tidak seperti Yngwie Malmsteen memang. Saya tidak bisa seperti Steve Vai. Tapi saya bisalah seperti Hitrewa di gitar itu. Step
by step. Kenapa ini ada jadi pencerahan baru bagi saya? Karena saya lihat Carl sementara latihan gitar. Aduh, kalau Bapak Ibu ada di sampingnya dia latihan gitar 2 minggu lalu, Bapak Ibu akan tutup telinga. Tidak jelas. Jereng, jeruk, 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 jeruk. Saya bilang, Carl pakai itu gitar kecil. Tidak, saya mau pakai ini gitar besar. Jeruk, 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 jeruk. Oh, bosong lihat Tidak jelas kan? Tapi ini anak mendisiplinkan diri tiap hari. Sekarang dia ambil gitar, dia taruh begini, dia jepit, baru dia bilang, "Pa." Di dalam hati sombong. Dengan sadar Bapak Ibu. Misalnya, sudah terakhir ini. Misalnya goal kita adalah tidak mau jadi pemarah. Maka jangan langsung. Emang kita Superman, enggak bisa langsung. Hari ini saya tidak marah. Konsisten. Besok secara sadar kita akan tahan marah. Besok pas di lampu merah, dong serobot, klakson deh, pep, saya akan sadar tidak marah. Terus. James Smith, seorang personal trainer terkenal, penulis buku bestseller dari Australia bilang, dibutuhkan pengulangan yang menderita. Pengulangan kecil yang menderita untuk sampai pada habit. Jadi kalau kita mau sukses sebagai habit, ada kebiasaan baru, ada karakter yang baru, pengulangannya memang menderita. Satu kali di mobil istri saya bilang, ada yang ngawur-ngawur, istri saya bilang, ini orang nih. Terus dia lihat saya, kenapa kok suami saya tidak marah begitu? Saya bilang, kita suruh lepas semua itu. Masa lalu. Minggu lalu saya di Bali 3 hari Bapak Ibu, di Canggu. Ini orang kalau mau emosi ketong stroke di tempat, kita hampir stroke. Haleluya, puji Tuhan. Hitrewa 2024 evolve akan jadi lebih baik. Puji Tuhan. Ya. Mari kita memulai pelan-pelan, selangkah demi selangkah, dan kita akan mencapai apa yang Tuhan inginkan. Amin.